Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hendri Nur Alam, SMSI, dosen Ekonomi Manajemen atau di Fakultas Agama Islam, jurusan atau prodi Ekonomi Syariah. Nah, sini saya sebagai dosen yang mengungkapkan moto, dosen yang belajar di mana, kapanpun, dan sampai kapanpun pun belajar. Sebagai orang Palembang, kita selalu menetapkan logo bahwa orang Palembang itu pakam, tetapi sebenarnya bukan kalimat yang negatif, tetapi bagaimana sebenarnya hal tersebut bisa menjadi motivasi kita untuk selalu belajar. Kecapakaman ini akan berdampak terhadap konsekuensi kita untuk belajar lebih baik lagi. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen risiko, risk management. Mata kuliah ini adalah salah satu cabang dari mata kuliah ekonomi yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya manusia. Nah, pengelolaan sumber daya manusia ini dari segi organisasi yang ada. Nah, di konsep dasar manajemen ini saya akan mempelajari bagaimana mahasiswa dapat memahami evaluasi, pengertian, dan strategi penanggulangan dalam risiko tersebut, terutama di perusahaan. Tetapi sebelum kita memahami yang lebih dalam lagi, pada saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep risiko dari segi sejarahnya, kemudian dari pengertiannya, kemudian sampai ke probabilitas dari risiko tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas betul. Tetapi saya sebagai dosen di sini ada pasti keterbatasan ilmu dan literatur yang dipakai. Nah, ketika ada beberapa hal yang referensinya belum maksimal, boleh nanti Bapak Ibu atau teman sejawat untuk menambahkan, karena sistem kita belajar itu sebagai seorang pengajar itu tidak terbatas. Sumber bisa dari manapun dan kita gunakan dalam rangka untuk menyebarkan ilmu ke siapapun. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya mohon kepada seluruhnya untuk mensubscribe dan like video-video yang saya tampilkan walau tidak maksimal. Karena kemaksimalan itu hanya milik yang di atas satu pemilik yang pencipta. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep manajemen risiko tersebut. Nah, kita bicara tentang manajemen risiko. Manajemen risiko itu tarafnya kita akan bagaimana kita mengetahui manajemen risiko itu dari sejarahnya. Nah, sejarah manajemen risiko. Bagaimana sih sejarah manajemen risiko itu? Nah, manajemen risiko itu sejarahnya kita bagi menjadi 5. Yang pertama kita era kuno. Nah, era kuno ini diperkirakan 1700 sebelum Masehi. Nah, ini era kuno atau dalam dengan kode Hammurabi dan diversifikasi kapal di Tiongkok kuno. Ini contoh-contohnya. Kemudian abad ke-17. Nah, di era saya membahas era kuno dulu. Nah, di era kuno ini kita membahas bagaimana manajemen risiko itu sebenarnya sudah dipelajari walaupun secara intuitif dan komunal gitu. Nah, karena konsep risiko ini dikelola secara intuitif dan komunal saja. Di mana di situ kita lihat dari tindakan primitif, misalnya sekitar 1750 di Babilonia atau di Piagam Hammurabi, di mana pedagang dapat membatalkan pinjaman. Itu sebagai salah contohnya. Pedagang dapat membatalkan pinjaman mereka jika barang dagangan mereka itu dicuri atau hilang di laut. Nah, ini cikal bakal dalam konsep asuransi maritim. Itu menurut Piagam Hammurabi. Tapi di verifikasi kuno pada Tiongkok kuno, ada pedagang Tiongkok kuno membagi muatan barang mereka. Pembagian muatan barang mereka ini dalam rangka untuk memperkecil risiko yang akan terjadi. Andai kata salah satu kapalnya itu mengalami karam atau tenggelam di perjalanan atau kondisi-kondisi yang lain dapat merugikan. Nah, ini kita risikonya dibagi lagi. Jadi tidak hanya satu kapal membawa barang, tapi beberapa untuk minimalisasi risiko. Ini pada era kuno. Nah, kemudian dalam sejarahnya pada era lahirnya teori probabilitas abad ke-17 dan abad sampai ke-18. Di mana manajemen risiko modern tidak akan pernah lahir tanpa adanya perkembangan ilmu, terutama ilmu matematika untuk menilai risiko tersebut. Tahun 1654
Blaise Pascal dan Pierre de Fermat memecahkan masalah perjudian. Ini contohnya ya, memecahkan masalah perjudian yang diajukan oleh Chevalier de Mere. Nah, ini kita sebagai korespondensi mereka melahirkan teori probabilitas atau teori kemungkinan. Tahun 738 Daniel Bernoulli memperkenalkan konsep utility atau utilitas dan pengurangan utilitas marginal yang menjelaskan mengapa orang cenderung menghindari risiko atau risk averse dan memilih menjadi pembeli untuk membeli asuransi. Itu pada era lahirnya teori probabilitas. Kemudian sejarah yang lanjutnya adalah pada era asuransi, korporasi dan pasca Perang Dunia abad ke-19 pertengahan sampai abad ke-20. Nah, pada abad ke-19 ini asuransi kebakaran, kemudian asuransi jiwa mulai dikelola secara komersil dan terorganisir dengan lahirnya lembaga seperti Deloitte As of London yang memodernisasi penilaian risiko atau underwriting. Nah, kemudian tahun 1950 istilah risk management itu mulai muncul. Nah, dalam literatur akademis di Amerika Serikat. Pada periode ini fungsi manajemen risiko di dalam perusahaan masih sangat terbatas pada pembelian premi asuransi saja atau asuransi buying untuk melindungi aset fisik dari bencana atau kecelakaan. Ini abad ketiga, sejarah ketiganya. Sudah ada istilah risk management di literatur akademis Amerika. Nah, kemudian pada era keempat atau era lahirnya manajemen risiko finansial sekitar 1970 sampai 1980-an, kita terjadi krisis moneter dan volatilitas, di mana runtuhnya sistem kurs tetap Bretton Woods pada awal 1970-an memicu volatilitas luar biasa pada mata uang dan suku bunga global. Dan ada inovasi finansial, lahirlah instrumen derivatif seperti opsi, futures, and swap sebagai alat lindung nilai atau hedging. Sebagai alat lindung nilai atau hedging. Ini sering kita bahas tentang hedging. Ilmuwan seperti Fisher Black, kemudian Myron Scholes, dan Robert Merton mengembangkan formula penentuan harga opsi. Atau kalau kita bicara dengan model Black-Scholes Models yang merevolusi pengelolaan risiko keuangan. Nah, yang terakhir ada pada era sekarang, era Enterprise Risk Management, Enterprise Risk Management atau ERM, sekitar tahun 1910-an sampai sekarang. Ini kita sudah bicara ERM, berarti zaman sekarang adalah Enterprise Risk Management. Di sana kita bicara tentang bagaimana integrasi total. Bahwa kita sudah sadar risiko tidak bisa dikelola secara terkotak-kotak atau silo. Kita bicara terkotak-kotak atau silo. Tetapi dunia bisnis beralih ke konsep Enterprise Risk Management atau ERM. Risiko kini dipandang dari sudut pandang holistik, meliputi risiko strategis, risiko operasional, risiko finansial, kemudian risiko hingga risiko kepatuhan. Nah, itu kita bicara integrasi total. Tapi kita bicara standarisasi global. Nah, risiko sekarang sudah kita mengikuti standar global juga. Kegagalan konspirasi besar akibat salah kelola risiko seperti Enron, kemudian WorldCom dan awal abad 2000-an dan krisis finansial global 2008 mendorong lahirnya regulasi dan standar formal nilai dunia. Lahirlah kerangka internasional seperti COSO ERM dan ISO 31000 yang menyatukan bahasa manajemen risiko di seluruh dunia. Itu kita bicara tentang sejarah, bahwa sejarah perkembangan manajemen risiko itu sangat kompleks gitu. Dari sekitar abad 17 abad 1700 sebelum Masehi, kemudian sekitar tahun 1600-an, kemudian tahun 1550-an, kemudian 1970 sampai dari tahun 90 sampai sekarang dengan formula ERM, Enterprise Risk Management dengan standar global memakai ISO dan COSO ERM. Ini perlu kita pahami tentang sejarah. Perkembangan manajemen risiko itu sudah dari
pertengahan dari abad-abad sebelum Masehi sampai sekarang. Dan itu sangat kompleks dan sangat lama. Berarti manajemen risiko itu adalah ilmu yang kita pahami sebagai sumber ilmu yang sudah lama secara histori. Nah, kemudian itu kita bicara tentang sejarah. Kemudian apa sih pengertian manajemen risiko? Nah, ini pengertian manajemen risiko. Ketika kita bicara pengertian manajemen risiko, kita mendefinisikan berdasarkan ISO 231.000 sampai 2018 dan KOSO RM 2017. Kemudian, kalau secara etimologi risiko itu berasal dari bahasa Italia kuno yang berarti risiker, yang berarti berani. Risiko adalah pilihan terukur, bukan sekedar nasib buruk. Nah, kalau ISO 31000/2018 mengartikan bahwa risiko itu adalah efek of uncertainty on objective, menekankan bahwa efek bisa berubah, penyimpangan positif dalam peluang maupun negatif. Kemudian, menurut KOSO RM 2017, kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang akan mempengaruhi pencapaian strategi dan untuk bisnis secara keseluruhan. Itu menurut secara ISO, kemudian KOSO, dan secara etimologi terminologinya. Nah, kalau kita bicara para ahli, itu banyak yang memahami tentang risiko, gitu. Mengartikan sebuah risiko, mendefinisikan sebuah risiko. Ada yang pertama Peter L. Bernstein 1996. Beliau menjelaskan bahwa risiko adalah sebuah pilihan, bukan nasib. Nah, risiko ada ketika kita mengambil tindakan di mana hasil akhirnya mengandung lebih dari satu kemungkinan. Nah, kita tidak tahu pasti ya risiko itu mana yang akan terjadi. Ada juga menurut Hanafi, kalau kita bicara menurut Hanafi, bahwa risiko adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi atau individu. Nah, organisasi individu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerugian atau downside risk atau hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau upside risk. Nah, kemudian kita bicara tentang komponen utama dari konsep risiko. Apa sih komponen utamanya? Gitu. Komponen utamanya yang kita bicara tentang konsep risiko adalah pertama kita bicara tentang peristiwa atau event atau hazardnya. Peristiwa atau event atau hazard ini adalah kejadian atau situasi yang berpotensi terjadi risiko. Misalnya fluktuasi kurs, kebakaran gudang, perubahan regulasi. Kemudian ada probabilitas atau likelihood probability. Tingkat kemungkinan atau seberapa sering peristiwa terjadi dapat diukur dari 0% hingga 100%. Kemudian ada komponen yang terakhir adalah dampak atau impact atau konsekuensi dari risiko tersebut adalah besarnya kerugian atau konsekuensi yang ditimbulkan terhadap tujuan organisasi jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Itu kita bicara dengan komponen-komponen atau risk triplet, menentukan bobot suatu risiko. Nah, apa perbedaan risiko dengan ketidakpastian? Bahwa risiko itu adalah kita bicara definisi, risiko adalah masa depan tidak diketahui, tapi ada data untuk hitung probabilitasnya. Sedangkan ketidakpastian adalah masa depan benar-benar tidak diketahui, probabilitasnya tidak terhitung. Nah, kemudian kalau risiko atau risk itu kuantitatif sebagai alat ukurnya. Kemudian kalau ketidakpastian itu kita bicara tentang subjektif dan kualitatif. Nah, contohnya apa kalau untuk risiko? Mas, banyak kalau kita bicara risiko kredit perbankan, macam-macam lah kita bicara. Kemudian kalau ketidakpastian peluncuran produk inovatif di pasar yang belum pernah ada. Ini biasanya produk-produk newcome gitu, newcome produk-produk yang akan diluncurkan. Nah, ada 3 hal pendekatan utama dalam menentukan probabilitas risiko. Yang pertama pendekatan a priori, atau berdasarkan logika teoritis atau probabilitas klasik seperti pelemparan dadu, contohnya. Kemudian pendekatan a posteriori, probabilitas empiris yang dihitung berdasarkan catatan masa lalu atau yang paling sering digunakan. Nah, kalau kita bicara a posteriori ini salah satu contohnya adalah
kita bicara tentang contoh yang menjadi sering saya bahas adalah a posteriori ini kita misalnya kita jika dalam 1.000 transaksi, misalnya contohnya 1.000 transaksi pengiriman barang logistik tahun lalu misalnya tahun 2005 terjadi 5 kali kecelakaan, maka probabilitas risiko kecelakaan pengiriman adalah 5 per. Nah, itu kan kalau kita frekuensi, F-nya kan frekuensi. 5 per eh, total transaksi pengiriman, berarti 5 per 1.000. Jadi kalau kita hitung secara persentase 0,5%. Itu kita bicara tentang kemungkinan atau berdasarkan catatan-catatan masa lalu yang sering digunakan dalam manajemen risiko. Nah, yang pendekatan yang terakhir ada pendekatan subjektif atau probabilitas judgmental. Pendekatan yang digunakan ketika tidak ada data historis. Nah, ini biasanya digunakan metode seperti Delphi teknik gitu. Ya. Kemungkinan Bapak Ibu pemirsa dan mahasiswa yang masih tetap mengikuti apa yang saya sampaikan mengenai manajemen risiko. Tiga pendekatan tersebut sering kita pakai dalam menentukan probabilitas risiko. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana perhitungan atau skala Likert digunakan untuk mengukur frekuensi kejadian risiko. Nah, di sini yang pertama almost certain, kemudian likely, kemudian possibility, yang terakhir yang kedua adalah unlikely, dan yang pertama adalah rare. Nah, kalau kita bicara rare berarti terjadi probabilitas yang di bawah gitu, nah. Di bawah 5%. Tapi kalau yang paling kita harus pahami adalah bagaimana almost certainty atau kejadian yang sering terjadi atau probabilitas di atas 80%. Nah, kemudian kalau status risiko ditentukan perkalian probabilitas dan dampak. Formalitasnya misalnya risiko itu sama dengan kita bicara tentang impact, probabilitas kali impact. Nah, probabilitas tinggi, dampak rendah. Fokus pada efisiensi operasional. Kemudian probabilitas rendah, dampak katastrofik disebut sebagai black swan event. Kemudian high probability atau high impact memerlukan perhatian atau strategi segera. Ya, kita perlu memahami bahwa segala sesuatu risiko itu saya kembali mengingatkan bahwa risiko itu perlu kita pelajarin. Kita harus proaktif dalam menghadapi risiko karena risiko itu tidak hanya itu kita bicara likelihood itu ada risiko yang skalanya rendah, kemudian sedang sampai risiko yang skalanya tinggi sampai di atas 80%. Itu biasanya yang risiko yang terjadi hampir setiap bulan terjadi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang 4 pilar risiko korporasi pendukung tata kelola ARM modern, nah ini kita bicara strategi. 4 pilarnya apa? Dalam pendukung ARM. Empat pilar ini perlu kita pahami bahwa klasifikasi risiko itu menjadi hal-hal yang perlu kita klasifikasikan lagi gitu. Apa sih empat pilar itu? Nah, yang pertama adalah kita bicara tentang tata kelola manajemen di setiap divisi. Pertama kita mendukung tata kelola era modern ini secara strategis, di mana tujuan jangka panjang atau kompetitor disruptif. Kemudian kita mengelola tentang operasionalnya, kemudian finansialnya, kemudian kepatuhan atau hukum dan regulasi terutama di sanksi-sanksi pajak. Ini perlu kita strategi dalam pencapaian, dalam menanggulangi risiko, strategi dalam berkompetisi, kita perlu pahami. Kemudian bagaimana proses internal sistem berdasarkan data, kemudian bagaimana tingkat finansial, kemampuan kita membayar hutang atau likuiditas dan pasar kurs, suku bunga, dan lain-lain. Nah, kemudian strategi-strategi itu apa? Misalnya strategi yang 4T, misalnya terminate atau avoid berdasarkan rencana ekspansi ke daerah konflik, misalnya. Ini yang tinggi, strategi probabilitas kemungkinan tinggi, dampaknya tinggi. Berarti kita harus terminate, batalkan rencana ekspansi ke daerah konflik. Ini yang perlu sebelum kita mengadakan program bisnis atau membuat bisnis, kita memperhatikan ini juga, probabilitasnya apa. Apa tinggi, dampaknya tinggi, dampaknya rendah. Kalau masih rendah, masih berita kita berarti masih menjadi
bukan lagi berarti masih ada kesempatan perawatan mesin berkala untuk cegah downtime. Ini berarti kita masih bisa evaluasi lagi. Tapi kalau sudah tinggi ke tinggi, misalnya terminate, ini harus kita batalkan rencana-rencana. Kalau rendah, misalnya tag kita accept, kita terima, dipantau secara pasif dan aktif. Seluruh aktivitas manajemen risiko itu harus kita monitor. Terutama kita paham mengenai tentang tata kelola manajemen. Pertama pengantar bisnis, misalnya planning, eh, organisasi, kemudian activating dan controlling. Ini akan terus berjalan, gitu. Kemudian itu yang menjadi pembahasan kita sebagai orang-orang manajemen risiko. Nah, bagaimana ketika terjadi, ya itulah kita menghindari tadi yang saya bilang, strategi utama penanggulangan risiko, menghindari risiko atau risk avoidance atau terminate, kemudian mengurangi atau memitigasi risiko, kemudian mengalih atau berbagai risiko, yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai seorang pengusaha atau orang-orang manajemen menerima risiko dengan tetap memonitor atau mengawasinya, gitu. Itu yang perlu kita pahami sebagai manajemen, bahwa di konsep-konsep manajemen risiko itu dari sejarahnya, kemudian bagaimana kita menerapkan 4T, kemudian bagaimana kita menentukan strategi dalam mengurangi atau penanggulangan risiko. Nah, ini perlu kita pahami. Beberapa hal yang berkaitan tersebut kita bahas mengenai ISO 31000 dan KOSO RM terdapat 4 opsi strategi utama menangani risiko yang disebut singkat dengan 4T. Terminate, trade, dan trade, transfer, dan take. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kembali saya ingatkan kepada seluruh pemirsa, Bapak Ibu sesama dosen, kemudian seluruh mahasiswa, bahwa perkembangan manajemen risiko itu akan selalu ada. Karena perkembangan ilmu itu tidak terbatas, di mana